Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa wa'ada man nafa'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala wa qila ru'ya Muhammadun fil manami ba'da wafatihi faqila lahu kaifa kunta fi halin naz'i. Wakila, dan dikatakan oleh seorang ulama, ru'ya pernah dilihat. Siapa? Muhammadun. Ini maksudnya Muhammad bin Hasan, seorang ulama. Jadi ada seseorang yang melihat Syekh Muhammad bin Hasan fil manami, di dalam tidurnya, berarti dalam mimpi. Ada seseorang bermimpi, memimpikan seorang syekh yang bernama Muhammad bin Hasan ba'da wafatihi, setelah wafatnya beliau. Yang dimimpi mah udah nggak ada, udah meninggal. Ini ulama udah meninggal. Faqila lahu, lalu dikatakan kepada beliau, kaifa kunta fi halin naz'i, kaifa bagaimana, kunta keadaanmu, keadaan fi halin naz'i, pada saat sakaratul maut, pada saat sakaratul maut, rohnya mau dicabut. Faqala, lalu Syekh Muhammad bin Hasan ini menjawab, kuntu muta'ammilan, saya sedang merenungkan. Lagi sakaratul maut malah fi mas'alatin, tentang suatu masalah. Min masailil mukatabi, dari berbagai masalah budak hamba saya. Falam, maka ash'ur, ya, falam, maka tidaklah, ash'ur, saya merasakan, maka saya tidak merasakan, bikhuruji, dengan keluarnya, ruhi, ruh saya. Coba, sakaratul maut itu kan sakit. Nabi Muhammad aja merasain gimana sakitnya sakaratul maut. Sedangkan ini kita kaji ini ya, ada seorang ulama syekh yang bernama Muhammad bin Hasan. Beliau Jadi seorang syekh ini yang bernama Syekh Muhammad bin Hasan, setelah beliau wafat, ada seseorang bermimpi tentang beliau. Kemudian orang ini bertanya, wahai syekh, di mana keadaan engkau ketika sakaratul maut? Syekh ini menjawab, ketika sakaratul maut itu saya sedang merenungkan satu masalah, maka saya tidak merasakan ketika ruh saya dicabut. Saya tidak merasakan ketika ruh saya
keluar. Coba tuh, namanya Syekh Muhammad bin Hasan. Makanya kalau kita lihat ya, barangkali di antara kita ini pernah ada yang melihat ketika ada yang sekarang mau gitu ya, coba perhatiin jidatnya. Kenapa jidatnya? Pernah kan? Kenapa jidatnya? Keringetan. Iya. Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Al-mu'minu seorang mukmin yang meninggal dunia bi'araqil jabin, dengan keringat yang ada di keningnya. Kening, tidak keringat berat. Ya, kita lagi santai keringetan, mustahil. Jika ada keringetan, paling keringetan pas lagi apa dah? Wih, pas lagi capek-capeknya Pak, baru belum keringet. Berarti ini kan sekali mau luar biasa beratnya, berat. Terus apa itu? Wakilah itu. Wakilah, dan dikatakan oleh seorang ulama yang lain, innahu sesungguhnya ya Syekh Muhammad bin Hasan qala, beliau pernah berkata, fi akhiri, di akhir umrihi, umurnya ya, di akhir umurnya itu usianya di batas akhir, beliau pernah mengatakan, syaghalatni masailul mukatabi, syaghalatni telah menyibukkan diriku, mana'atni yakni mencegah aku, masailul mukatabi berbagai masalah, berbagai masalah, berbagai persoalan, al-mukatabi tentang budak hamba sahaya. Anil isti'adadi, daripada mempersiapkan diri lihadzal yaum, untuk hari ini. Yang namanya udah akhir-akhir itu usia berapa dah kira-kira tuh? 60-an lebih dah, 70 ya. Bagusnya apa ini? Bagusnya mengisi hari-harinya dengan amal-amal kebaikan. Tenaga udah nggak kayak dulu nih, masih pada muda-muda, usia 14-15 tahun, usia 70 udah iya, nggak bisa sehebat dulu ya nggak? Yang tadinya bisa jalan berkilo-kilo ini udah nggak mampu, jalan jauh udah nggak mampu, ya apalagi lari. Mata udah mulai udah nggak setajam seperti dahulu ya. Rambut udah mulai memutih, tanda-tanda ada yang berubah di sini, tanda-tanda supaya ini sama yang namanya. Kalau punya uban jangan dicampur ya, jangan ya, itu nur cahaya, jangan dicampur.
ya. Udah tuh beliau sibuk untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Wa innama, dan hanya saja qala, beliau berkata, zalika, hal itu, tawadu'an, karena bersikap rendah diri. Ini kudu dibedain mana rendah diri, mana rendah hati. Beda tuh. Ya, kalau rendah hati kita sesama manusia, tapi kalau rendah diri itu kepada Allah. Kita merendahkan diri kita kepada Allah, ya, bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Kita makhluk ciptaannya merendah serendah-rendahnya. Tidak ada kekuatan melainkan kekuatan Allah. Tapi kalau rendah diri kepada manusia itu dilarang. Mau orang kaya, jabat, nggak boleh itu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Yang pertama pengen esok itu, yang pertama ini mana? Karena apa ya? Menganggap dirinya itu rendah, nggak boleh ya. Selalu sih rendah diri itu hanya kepada Allah. Tapi kalau sama manusia rendah hati. Apa rendah hati lawannya? Nggak boleh. Soalnya gitu harus dibedain. Makanya di dalam sholat ada yang namanya sujud. Ya, ini sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci engkau ya Allah, al-a'la yang maha tinggi. Tuh. Kita merendahkan diri kepada Allah pas sujud. Wa bihamdihi, dan pujian itu hanya milikmu ya Allah. Kalau rukuk, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Wa bihamdihi, dan pujian hanya milikmu, segala puji. Itu kepada Allah. Jadi harus begitu, merendahkan diri kita. Itu apa itu? Nah, jadi Syekh Muhammad bin Hasan bersikap demikian, ya, bersikap rendah hati, li kamali istiqarihi, di syarahnya ada di samping itu. Wa izhar, menampakkan, li kamali, bagi kesempurnaan, istiqarihi, kebutuhan beliau, ila fadlillahi, kepada karunia Allah. Kita rendah diri kepada Allah bahwa diri ini mengakui dengan sebenar-benarnya sangat butuh kepada Allah. Wa rahmatihi, dan sangat butuh kepada rahmat kasih sayangnya Allah. Jadi butuhnya itu bukan hanya diucap, harus dengan tindakan. Wa illa, dan jika tidak demikian, kalau beliau enggak bersikap rendah diri, enggak merasa butuh sama Allah, enggak begitu maksudnya begitu tuh maksudnya, dia enggak merasa butuh. Fa'il isti'adad, maka persiapan yang mana? Fauqa isti'adadihi, yang melebihi persiapan menyambut kematian. Kalau udah datang, maka itu janji Allah kan, bahwa hal itu akan bakal terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Itu udah janji Allah itu. Gak ada yang abadi, gak ada juga yang kekal hidup selama-lamanya. Gak ada. Manusia itu pasti akan, dan gak bawa apa-apa. Mobil yang katanya bererok punya 10 mobil kali dibawa, masukin kuburan, enggak muat. Iya, ya enggak? Punya uang taruh di berangkas, dibawa kali, kagak juga.
Iya. Nggak ini nggak ada ya. Apalagi emas, nggak dibawa. Yang dibawa cuma apa? Cuma kain kafan doang yang warna putih. Ya, itu yang rumahnya kayak istana kali. Manfaat buat dia. Pas dia udah meninggal, dia kagak. Itu rumah-rumah harta-harta dia buat siapa? Buat ahli. Dia mah nggak buat apa-apa, cuma kain kafan doang, sama tempat kecil itu yang lahat itu segitu doang udah. Dia nggak buat apa-apa. Jadi kita kembali ke semuanya kepada Allah. Kayak waktu lahir dulu kita kita meninggal juga begitu. Yang bedanya apa? Kalau lahir mah apa? Orang-orang nih menyambut kita lahir pada apa? Bahagia, alhamdulillah lahir juga akhirnya, terima kasih ya Allah. Ya enggak? Pas kita meninggal dunia, ketawa, kagak, apa? Nangis. Iya. Ya, kebalikannya. Maka kalau begitu apa? Kita usahakan. Jika kita nanti tiba waktunya, ya, orang-orang yang kita tinggalin itu bahagia, yakin bahwa kita ini termasuk orang-orang yang soleh, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, maka ada yang namanya apa itu? Meratap. An-nauhu haram. Meratap itu hukumnya haram. Tahu meratap nggak? Meratap. Ada orang kena musibah, kemudian dia nangis, seminggu gak keluar di kamar aja, mikirin musibah yang menimpa dia begitu. Itu meratap itu. Bahkan dikisahkan ada kisahnya di kitab Al-Khalilul Akhbar. Itu ada seseorang meninggal dunia, kemudian istrinya ini sedih. Jadi istrinya akhirnya berada di sisi kuburan suaminya selama berapa tahun? Selama setahun di kuburan. Itu tuh yang masuk neraka. Nggak boleh. Ini setahun. Coba itu. Iya. Kita kan nggak ada ya, nggak ada. Nggak boleh merangkak itu kesini. Sampai mukanya dijangkak-jangkak, sampai bajunya terobek-obek, sampai tembok hancur. Gara-gara apa? Iya dipukul. Karena dia nggak nerima. Iya. Pintu kamar sampai bolong. Iya. Pohon nggak salah apa-apa dipukul sama dia. Pohon pisang salah. Iya. Mau dilampiaskan. Lalu tanda-tanda apa itu tuh? Tidak menerima ketetapan dari Allah. Nah, akan ada yang namanya pernah Anda sampaikan berulang kali, bahwa qadari khairihi wa syarrihi. Takdirnya, ketetapan, ketentuan Allah itu kita harus imani, yang baik dan yang buruk. Artinya kalau kita menerima berarti kita menantang iman yang kena nggak terima ketentuan. Makanya hukumnya haram. Terus bagaimana? Nangis boleh nggak? Boleh. Wala baksa, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa kalau sekedar nangis mah. Itu wajar. Seumpama kita punya keluarga meninggal dunia, ya kita nangis boleh.
bohong, nggak apa-apa. Ada begitu. Tuh, wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti, umpama ada orang meninggal dunia kemudian kita nangis, nggak apa-apa. Cuman jangan sampai berlebihan. Ya. Ya. Wasabru afdalu, lagi-lagi sabar itu lebih utama. Sabar lebih utama. Sebab apa? Itu tadi ya, tembok sampai hancur, apalagi itu pintu sampai bolong, pohon nggak muncul apa-apa, dipukul-pukul. Ya, dengan begitu apakah yang hilang itu bisa kembali? Tidak. Yang ada tangan sakit, sia-sia, nggak ada yang apa, nggak ada manfaatnya. Ya. Makanya kata-katanya apa? Sabar itu lebih utama. Sabar ya sabar. Maka kalau ada sabar ya, benar kan benar. Emang kudu sabar. Benar itu. Sabar. Gitu. Mau nangis boleh ya, apa nangis mah ya. Kita apalagi kalau perempuan kan dia gampang keluarnya karena apa namanya, lebih kepada pakai perasaan. Beda laki-laki. Laki-laki mungkin ya ditahan-tahan bisa sampai mata kita berlinang air mata, ditahan-tahan, lama-lama jatuh sendiri tuh air mata. Iya. Karena nggak mau nangis, banyak orang soalnya. Dia kan ya, kalau perempuan ya udah nggak bisa nahan ya, lebih tersentuh. Makanya apa namanya, tangisan air mata itu adalah rahmah, kasih sayang. Allah menjadikan rahmat kasih sayang itu di hati-hati orang-orang yang punya sifat belas kasih. Kita ada punya keluarga yang meninggal umpama begitu, kita nangis nggak apa-apa karena itu tanda kita sayang sama kita punya keluarga. Ya, sayang gitu. Cuman udah sekali dua kali aja, ya, sebenarnya sabar. Terus apa dia? Fasal yang baru. Al-faslu tsaminu, ai hadzal faslu, adapun ini fasal yang ke-8. Fi waqti tahsili, pada waktu menghasilkan atau mendapatkan ilmu. Jadi kita bicara waktu dalam mendapatkan ilmu, waktu dalam belajar. Jadi yang namanya belajar, yang namanya ngaji itu nggak ada batasannya. Nggak ada berhentinya, nggak ada. Ya. Ada yang bilang ini, wah anak mah udah belajar, udah ngaji 6 tahun, udah ngaji kan? Udah berhenti ya ngajinya? Enggak,
Jangan ngaji mah terus, ya terus. Waktu tahsili, waktu ya mendapatkan ilmu, qila dikatakan oleh seorang ulama, waktu ta'alumi, waktunya belajar, waktunya ngaji, waktunya menuntut ilmu. Kapan tuh? Minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi sejak lahir, sejak buayan seorang ibu, ilal lahdi sampai meninggal. Artinya apa? Nih yang masih muda-muda remaja ngaji cakep. Sampai kapan? Sampai tua. Cakep ngaji. Enggak. Wow, ada mau dulu masih muda udah ngaji, maka udah pensiun ngajinya. Enggak gitu juga. Jangan. Nah, lah kalau emang udah tua mau ngapain lagi? Keseharian kalau bukan untuk ibadah kan ngaji juga, nanti kan ibadah juga ya. Betul. Nah kan banyak-banyak tuh di pengajian coba kita lihat tadi musola masjid majelis taklim ya. Kalau mau ayat apa isinya siapa? Iya, cakep tuh. Masih mau ngaji. Waktu dia ini mana anak mudanya? Agak iya, harusnya bareng-bareng. Apa ya? Raja nerang. Oh ini wah, mana anak muda kagak ada. Ini. Maka katanya ceramahnya almarhum Kiai Haji Zainuddin MC, Allah cinta kepada orang tua yang mau bertaubat, tapi Allah lebih cinta kepada anak muda yang mau bertaubat. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada juga yang lebih dicintai. Kalau ada orang tua bertobat, wajar, ya habis. Nah iya, ya enggak. Tapi kalau ada anak muda nih yang mau bertobat, itu Allah lebih cinta. Sebab umurnya, tuh, ya enggak. Jadi waktunya ngaji, waktunya belajar itu kapan? Dari waktu lahir, waktu ya, dan semenjak buayan seorang ibu sampai meninggal dunia, sampai liang. Dari kecil sampai meninggal, begitu maksudnya. Nah, ya, ada hadis nabinya enggak? Ada. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, "Utlubul ilma mina mahdi ilal lahdi." Utlubul ilma, tuntutlah oleh kalian, carilah oleh kalian al ilma, akan ilmu. Itu disuruh cari ilmu akan Nabi. Dari kapan? Minal mahdi ilal lahdi, dari kecil sampai meninggal. Allah cinta sama hamba-hambanya yang mau hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim. Cinta. Maka ini kesempatan sebenarnya kita memohon kepada Allah. Di saat kita berkumpul untuk mengkaji ilmu Allah. Dakhala, telah menemui. Dakhala itu kalau secara harfiah masuk, tapi di sini maksudnya apa? Menemui. Siapa yang menemui itu? Hasan bin Ziyad.
Syekh Hasan bin Ziyad ini wahwa tilmizun, beliau ini muridnya Imam Abu Hanifah. Syekh Hasan bin Ziyad ini ya fit tafaqquhi, beliau ini apa tadi itu menemui ya masuklah tadi masuk atau menemui fit tafaqquhi, mendalami maksudnya dakhala itu mendalami. Syekh Hasan bin Ziyad beliau ini mendalami at-tafaqquh ilmu fikih wa huwa Ibnu Samanina sanatan, beliau berumur 80 tahun. Usia 80 tahun baru mulai belajar ilmu fikih. Usia kita berapa rata-rata? 16, 15. Udah pensiun ngajinya lah. Tar dulu. Ini Syekh Hasan bin Ziyad usia 80 tahun baru mau belajar. Jangan putus asa. Ini masih pada remaja nih, ya. Hafalannya masih kuat. Karena khoshi fil hajari. Kalau ngapal itu seperti mengukir di atas batu, dalam dia halal hajari di atas batu. Beda kalau orang tua. Umpama saya ini yang udah tua nih, semua dong ya. Enggak yang usia udah ini gitu ya. Karena khoshi fil ma'i, seperti mengukir di atas air. Mengukir di atas batu bisa nggak? Nggak bisa dong ya nggak. Apalagi kalau yang dari air tuh tes bolong batu ya. Tapi kalau mungkin di atas air bisa, agak bisa itu ibaratnya hafalan seorang anak kecil dengan orang yang sudah tua. Artinya nggak masuk mungkin di atas air susah mungkin bisa. Ibaratnya begitu. Maka orang bilang masih kecil masih encer otaknya, ya gampang-gampang. Maka otak kayak ini kudu diapain? Kudu diasah kayak mesin motor nggak ngehidupin lah, mogok nih, panasin terus panasin, iya ini panasin terus. Panasin biar kuat hafalannya. Iya. Tuh ya. Jadi Syekh Hasan bin Ziyad beliau baru mendalami ilmu fikih di usia 80 tahun. Masya Allah. Walam yabid, dan beliau tidak tidur, lam yanam, dan beliau tidak tidur ala firasyi, di atas firas itu ranjang kasur. Beliau gak tidur di atas kasur. Arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Mau belajar ilmu fikih umurnya udah 80 tahun ya, mau ngaji umurnya udah 80 tahun. Kalau kata kita apa? Ketinggalan. Kemarin tuh mau masih muda kemana aja gitu. Enggak ada kata terlambat, enggak ada. Terus ya. Jadi beliau itu nggak pernah tidur di atas kasur itu selama 40 tahun. Tuh. Kalau usianya 80 tahun kemudian baru belajar tuh. Terus setelah itu usia 40 tahun beliau nggak tidur, berapa totalnya? 120
20. Iya. 20. Fasara kullu umrihi mi'ata ayat wa sittina sanatan, maka jadilah seluruh usia beliau bukan ya, bukan itu ya, fa'afta ya, fa'afta, lalu beliau memberi fatwa. Kalau memberi fatwa itu di kita siapa dah? MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu kumpulannya para ulama-ulama itu kiai hebat yang bisa memberikan fatwa. Nah ini Syekh Hasan bin Ziyad, beliau baru bisa memberi fatwa ba'da dzalika, setelah itu arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Jadi 80 tahun baru belajar, setelah itu 40 tahun beliau nggak tidur di atas kasur, ngapain? Dia belajar ngaji. Kemudian setelah itu 40 tahun kemudian beliau baru bisa memberi fatwa. Jadi berapa totalnya? 160 tahun. Ya, 80 tambah 40 plus 20 tambah 40 atau 90. Jadi ini sebenarnya buat penyemangat kita ini yang masih hidup, supaya jangan menyerah. Terus semangat ngaji ini, ngaji apa aja, ya jangan mau juga mau ngaji, terus saja ngaji, mengaji Quran, ya mengaji kita mengaji mau bisa bahasa Arab atau nahwu sorof, ya atau fikih, banyak. Nggak ada kata terlambat. Coba dah. Ini kira-kira tadi usia 80 tahun baru ngaji itu ya, sampai beli usia 160. Pikir-pikir dah, kok bisa umurnya panjang? Apa sebabnya? Berkah menuntut ilmu, berkah ngaji, Allah kasih umur panjang. Berkah ngaji. Kan jarang-jarang usia 160 tahun. Ya. Maka kalau mau panjang, ngaji terus, ngaji. Ya. Sudah. Wa afdalul awqati wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وقال يا كريم وقال يا كريم وقال يا كريم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن خاتمة يا الله فيها سبحانك اللهم وتحيته فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.